yang tertulis di dalam kitab Ulangan 8 ayatnya yang ke-11 sampai yang ke-19. Tapi saya ingin mengajak saudara, nanti kita boleh bersama-sama membaca di ayat 11 sama dengan 18. Jadi ayat 11 sama 18 kita bersama-sama membaca. Nah, kalau ayat di bawahnya, biar izinkan saya membaca. Puji Tuhan. Kita akan mulai firman Tuhan yang tertulis di dalam ayat 11. Kita mulai 1, 2, 3. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Saya sendiri. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya. Dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar Mesir dari rumah perbudakan. Ayat 18 boleh bersama kita, saya lompat. Tetap haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu hikayat, meneguhkan dirinya dengan nenek moyangmu sampai sekarang ini. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saya ingin mengulangi ayat 18-nya, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, inilah firman Tuhan yang boleh memberkati kita pada saat ini, yang memberikan suatu pesan kepada kita jika kita boleh membaca, menyimak firman Tuhan yang di ayat 11 dengan membandingkan ke ayat 18. Di situ di ayat 11 memesankan kepada jemaat Tuhan, kepada saya,
Maaf dari kamu? Mari. Puji Tuhan, kita lanjut ya. Maaf saudara terkasih dalam nama Tuhan. Jika di ayat 11, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, menjadi garis bawah dikatakan adalah agar kita jangan melupakan. Di ayat 11 yang pertama kita baca. Tetapi jika kita ingin langsung lompat ke ayat 18, di situ memesankan adalah harus mengingat. Sungguh luar biasa firman Tuhan ini. Awalnya dulu adalah kepada bangsa Israel yang dulu dan kita yang ada pada saat ini. Tak jarang saudara terkasih dalam nama Tuhan bahwa pola kehidupan, gaya kehidupan itu tidak berubah, tapi mungkin itulah wataknya kita manusia ini. Di saat mungkin Tuhan memberikan kita kemampuan yang lebih dari makhluk ciptaan yang lain, maka dengan itu pula kita melakukan sesuatu yang sering bertentangan dengan Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, jika firman Tuhan ini berkumandang, bahkan dalam firman Tuhan ini jelas mengatakan bahwa ada berkat di dalamnya, ada kekayaan di dalamnya. Jika saya mengatakan ternyata Tuhan tidak pernah menjadikan kita menjadi seorang kaya, kamu akan kaya, tidak. Saya mengartikan tidak. Tetapi jelas Tuhan mengatakan Tuhan akan memberikan kekuatan sehingga kamu menjadi kaya. Maka di saat kita boleh berdoa, mintalah sebuah kekuatan kepada Tuhan. Ini kata firman Tuhan, bukan kata simpulan kepada raja. Jelas firman Tuhan mengatakan, mintalah kekuatan sehingga kamu menjadi kaya. Tapi jangan dulu cerita kaya. Mungkin masuk bagaimana perasaan kita mendengar kaya ya. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, yang menjadi masalah adalah bahwa sering sekali orang Kristen itu, jemaat Tuhan itu mengalami sebuah amnesia. Bahasa sering dikatakan mungkin amnesia itu adalah lupa, sebuah kelupaan, sebuah kealpaan, nggak tahu apakah itu disengaja atau tidak. Yang saya maksud adalah saudara terkasih dalam nama Tuhan, adalah amnesia secara rohani. Dan itu sering terjadi mungkin kepada saya juga, mungkin kepada Kristen-Kristen yang lainnya. Dirinya menjadi amnesia rohani, lupa akan Tuhan, lupa mungkin dia akan waktunya untuk berdoa, lupa dia untuk jadwal ibadah, lupa karena hal-hal yang lain, mungkin kesibukan lainnya. Itu yang saya katakan adalah amnesia rohani. Kenapa bisa lupa? Itu menjadi pertanyaan, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Jika kita boleh mengintrospeksi akan kisah-kisah perjalanan kita, bahwa tak jarang saya dan saudara lupa akan jadwal, akan itu, karena memang terkadang berbagai faktor kesibukan dan aktivitas kita yang mendesak di tengah-tengah perjalanan dari dunia ini membuat kita lupa kepada Tuhan. Di saat kita lupa dengan Tuhan, maka lupalah kita dan kebiasaan kita untuk berdoa kepada Tuhan. Karena berbagai kesibukan, tuntutan kehidupan, lupalah kita jadwal kita boleh beribadah kepada Tuhan di tempat ini maupun di tengah-tengah keluarga dan keluarga masing-masing. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan,
Inilah yang Tuhan ingatkan kepada kita lewat firman Tuhan di ayat 11. Ini sebuah peringatan, saudaraku. Hati-hatilah supaya jangan, ini jelas ya, supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah ketetapannya yang kusampaikan padamu pada hari ini. Jika dulu Nabi Musa menyampaikan ini kepada bangsa Israel, karena Musa sangat tahu bagaimana karakter manusia pada saat itu, bahwa firman Tuhan ini disampaikan, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, sebelum bangsa Israel sampai kepada tanah Kanaan. Belum. Firman Tuhan ini diingatkan kepada bangsa yang keras itu, bangsa yang menjadi pilihan Tuhan itu. Diingatkan kepada mereka di saat mereka belum mencapai tanah Kanaan. Belum. Seandainya firman Tuhan ini disampaikan pada saat mereka sampai ke tanah Kanaan, kurasa wajar-wajar saja ya. Karena di tanah Kanaan itu dikatakan adalah tanah yang penuh kelimpahan. Jelas di sini bahwa Musa telah mencoba mereka-reka akan segala komunikasinya kepada Tuhan. Dikatakan di sini bahwa tanah negeri perjanjian itu adalah negeri yang penuh kelimpahan, banyak madu di dalamnya, segala hasilnya yang sungguh luar biasa. Bahkan dikatakan di dalam firman Tuhan tersebut bahwa engkau tidak perlu lagi mengirit-irit makanmu, kau akan makan sepuasnya, seperti dalam firman Tuhan. Tetapi saudaraku, mari kita boleh bayangkan bersama bahwa sebelum bangsa Israel itu sampai ke negeri perjanjian itu, firman Tuhan ini sudah mengingatkan mereka, sudah mengingatkan bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan itu, agar sekiranya mereka tidak melupakan Tuhan yang sangat begitu mengasihi mereka. Agar sekiranya kita tidak melupakan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita, agar kiranya kita tetap selalu mengingat Tuhan. Saya ingin mengatakan bahwa orang yang mengingat Tuhan adalah orang yang selalu beribadah ke gereja, bukan. Tapi di saat saya dan saudara tidak melepaskan jam ibadah keluarga dan jam doa di rumah masing-masing, di saat anak-anak muda yang ada di tempat ini yang selalu tiap pagi melipat tangannya berdoa untuk masa depannya, berdoa untuk kedua orang tuanya, itu sebuah bukti, itu sebuah rangkaian jika saudara tidak melupakan Tuhan dalam perjalanan kehidupan saudara, bahwa saudara dan saya bukan Kristen yang amnesia, yang lupa karena segala kemewahan yang ada di dunia ini. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, tak jarang hal yang mempengaruhi sehingga umat Tuhan melupakan Tuhan adalah segala kebutuhan hidup. Tuhan sudah berikan kebutuhan hidup, tapi namanya manusia ingin lebih, maka manusia itu bekerja lagi dengan segiat-giatnya, dengan sekeras-keras untuk memperoleh kekayaan. Dan Tuhan tidak melarang itu, bahkan Tuhan menjanjikan itu dengan kekuatan daripada. Bahkan tak jarang juga banyak orang muda yang melupakan Tuhan karena terfokus kepada pasangan hidup dan kesejahteraan. Dia meninggalkan Tuhannya untuk bersama laki-laki lain yang dia katakan adalah bisa menjalin kehidupannya. Kita boleh melihat glamornya dunia keartisan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, bukan hal baru yang ada di dunia ini. Bahkan jika istri lupa suaminya, suami lupa istrinya,
Bahkan ada anak yang lupa orang tuanya sesuai dengan pemberitaan-pemberitaan yang ada di dunia masa. Tetapi itulah menjadi karakter dan watak manusia. Menjadi watak saya sebagai manusia yang punya akal. Di saat sesuatu itu datang sehingga sesuatu itu merubah pola pikir saya, itulah yang coba firman Tuhan ingatkan kepada kita yang hadir pada saat ini, terkasih dalam nama Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, selanjutnya ayat 12 mengatakan, dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya. Dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak. Ayat 12 dan 13 di sini boleh menceritakan berkat bagi setiap umat Tuhan. Sehingga saya kali ini mengatakan, tidak kita boleh mereka-reka saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, agar itu nanti kita bawakan dalam doa kita masing-masing. Berapa banyak kasih setia Tuhan yang boleh kita terima hingga pada saat ini. Berapa banyak kebaikan Tuhan, kelimpahan Tuhan. Di saat kita bukan hanya bicara akan materi, tetapi jika saya dan saudara sehat pada saat ini, karena di luar sana begitu banyak virus yang akan mengintai saya dan saudara untuk menggerogoti tubuh yang fana ini, untuk menggerogoti tubuh sehingga ini tubuh ini sakit. Banyak di luar sana mengintai saudaraku. Tetapi oleh karena perkenanan Tuhan, karena begitu baiknya Tuhan, sehingga pada saat ini saya dan saudara ada di tempat ini dengan penuh sukacita memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ayat 18 mengatakan, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu. Ini juga sebuah pesan yang mengharuskan. Tiada nilai tawar di dalamnya, tidak ada bahasa tawar menawar di dalamnya.